Sering kita mengatakan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, mampukah kita dan bagaimana caranya? Kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo Subianto juga begitu memiliki determinasi, memiliki komitmen, dan mudah-mudahan Kabinet Merah Putih, termasuk saya di dalamnya, bisa menjadi bagian super tim. Dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini juga bagian dari super tim itu. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan ini. Saya ingin secara khusus menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Nurdin Tampu Bolon, Presiden Komisaris NT Corp dan Nusantara TV. Semoga Pak Nurdin diberikan kesehatan, panjang usia, dan bisa terus menjadi bagian dari kemajuan demokrasi dan ekonomi di Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga mengungkapkan rasa haru sekaligus bangga saya kepada sahabat yang tidak pernah lupa dalam suka dan duka, Bapak Don Bosco. Tepuk tangan juga untuk Bapak Don Bosco, Presiden Direktur sekaligus Direktur Pemberitaan NTV. Tadi beliau mengungkap sejumlah cerita yang personal, tapi rasanya juga banyak nilai dari persahabatan dan juga perjuangan bersama. Yang saya hormati dan banggakan pula Bapak Randy Montonaro, Direktur Utama Nusantara TV, Bapak Ismoko, Pemimpin Redaksi NusantaraTV.com, beserta seluruh jajaran direksi lainnya. Saya mohon maaf, catatan saya hanya sampai di sini. Kalau tidak lengkap dan tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini juga hadir sejumlah tokoh, Bapak Erik Hermawan, anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendapatkan informasi bahwa dihadiri oleh para CEO, para pelaku dunia usaha, termasuk juga akademisi, dan kalau tadi saya begitu masuk ke ruangan ini, saya lihat banyak anak muda juga di belakang ini. Ini mahasiswa atau mahasiswa S2? Terima kasih. Dan mudah-mudahan diskusi sore hari ini bisa bermanfaat untuk melihat Indonesia kita 5 tahun ke depan, khususnya dari sektor pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Saya juga didampingi oleh tim yang bekerja pagi siang malam membantu saya di Kemenko Infrastruktur. Di sini ada Pak Herzaki, Pak Umam, Pak Roni, Ibu Mira dan Ibu Rizka, dan teman-teman yang lain. Ini pertama kali saya hadir di acara Nusantara TV. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Dan saya membaca undangan, sekaligus juga TOR, Terms of Reference, dan saya lihat ada 5 pertanyaan. Jadi Pak Don Bosco, saya baca. Saya selalu kalau mendapatkan undangan, saya baca terlebih dahulu agar tidak salah konteksnya, dan relevan dengan yang diharapkan oleh audiens. Bisnis forum semacam ini penting. Dan saya juga punya keyakinan bahwa pendekatan pentahelix, di mana dibuka ruang dialog
antara pemerintah, masyarakat luas, kemudian dunia akademisi, dunia usaha, dan yang kelima, dunia media massa, termasuk Nusantara TV tentunya. Ini menjadi 5 elemen yang harus saling mendengar satu sama lain. Negara sebesar Indonesia ini sering kita mendengar 2 kata yang mudah diucapkan, tapi sering sulit untuk diwujudkan, sinergi dan kolaborasi. Karena seringkali kita terjebak dalam ego sektoral, masuk ke dalam echo chambers, teriak masing-masing tanpa tembus ke tembok-tembok lainnya. Mari kita runtuhkan tembok-tembok ego sektoral tadi dengan lebih sering membuka ruang dialog antar 5 elemen yang saya sebutkan tadi. Sehingga oleh karena itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada NTV yang juga memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita sekaligus berbagi optimisme secara objektif. Bapak Ibu yang saya muliakan, dunia abad 21 ini tentu banyak peluang dan tantangan. Seringkali juga banyak kejutannya. Kita membayangkan ketika sama-sama kita merayakan pergantian milenium, dunia menjadi semakin modern peradabannya. Bisa dikatakan dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi semakin borderless. Peluang ekonomi hadir di sana-sini. Tapi kenyataannya tidak semua seperti bulan purnama. Banyak tantangan dan masalahnya. Bapak Ibu juga tahu di dunia bisnis, termasuk di dunia media, tidak mudah beradaptasi, menavigasi lingkungan strategis dunia di kawasan dan juga Indonesia yang terus berkembang. Sering kita mendengar istilah VUCA, vulnerable, uncertain, complex, ambiguous. Dunia akan semakin penuh dengan ketidakpastian, semakin memiliki kerentanan. Walaupun sekali lagi banyak kemajuan dan kebaikan yang kita dapatkan hari ini. Menuju pergantian tahun 2025 ini, ternyata dunia juga masih diselimuti dengan ketidakpastian global. Perang masih terjadi di sana-sini. Ketegangan geopolitik di Eropa, di Timur Tengah, termasuk di kawasan kita, Indo-Pasifik, juga masih terjadi. Dampaknya langsung, juga tidak langsung, kepada kehidupan ekonomi, kehidupan kita. Kiev, ibu kota Ukraine, jaraknya kurang lebih 9.676 km dari Jakarta. Perang antara Rusia dan Ukraina yang nun jauh di sana itu berdampak langsung pada supply chain kita. Harga komoditas, pangan, dan energi juga bisa melonjak. Akibatnya biaya produktivitas negara-negara termasuk Indonesia juga menjadi semakin tinggi. Apa yang terjadi di Timur Tengah juga meresahkan, selain harus kita kutuk karena tragedi kemanusiaan, apalagi mengakibatkan korban jiwa. Mereka yang tidak berdosa tentu harus segera kita hentikan, tetapi tidak mudah. Geopolitik, geoekonomi akan terus menjadi realitas kita semua. Oleh karena itu Indonesia tidak boleh salah memposisikan dirinya dalam situasi seperti ini. Populasi dunia juga terus bertambah. Saat ini Indonesia juga memiliki pertumbuhan yang positif. Tetapi populasi menuju 10 miliar di tahun 2050 bukan tanpa konsekuensi. Kompetisi akan semakin sengit, memperebutkan sumber daya alam yang semakin menipis, dan itu berpotensi menghadirkan konflik, bahkan perang. Ketika pangan, energi, air bersih menjadi semakin langka, food, energy, water, fuel scarcity, kelangkaan 3 elemen tadi sangat mendasar. Itu mengapa kita juga tidak boleh
tidak memiliki daya tahan, resiliensi maupun daya saing, competitiveness. Karena dengan kemajuan teknologi, dengan potensi konflik, dengan potensi kelangkaan tadi, kita tidak boleh menjadi bangsa yang kalah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Indonesia harus menjadi bangsa pemenang. Belum bicara krisis iklim. Belum berbicara betapa kalau kita tidak bisa mereduksi emisi karbon dioksida, makanya sekarang gerakan net zero emission itu menjadi buzzword, menjadi jargon, menjadi landasan dalam pembangunan. Karena kalau tidak, kita semua akan menghadapi malapetaka. Kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri, termasuk kepada masa depan anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kompleksitas tadi meniscayakan hadirnya kepemimpinan yang visioner dan juga diperkuat oleh super team untuk bisa menavigasi segala tantangan dan peluang tadi dan mewujudkan Indonesia seperti yang dicita-citakan. Sering kita mengatakan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, mampukah kita dan bagaimana caranya? Kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo Subianto juga begitu memiliki determinasi, memiliki komitmen, dan mudah-mudahan Kabinet Merah Putih, termasuk saya di dalamnya, bisa menjadi bagian super tim. Dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini juga bagian dari super tim itu. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, waktunya tinggal berapa tahun lagi Bapak Ibu? Tahun depan tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun itu dalam perspektif sejarah itu singkat sekali. Kita masih ingat dengan jelas 20 tahun yang lalu kita di mana? Lagi apa? Kecuali yang usianya masih 25 tahun sekarang. Mungkin udah lupa-lupa begitu, 5 tahun. Tapi saya rasa kita masih ingat 20 tahun yang lalu kita di mana dan melakukan apa. Termasuk Indonesia sedang ada di posisi apa. 20 tahun yang lalu pertama kali pemilihan umum secara langsung. Tadi Pak Don Bosco mengatakan 2004 adalah tonggak demokrasi di Indonesia. Rasanya baru kemarin, hari atau tahun ini kita sudah menyelenggarakan pemilu kelima sejak 2004. Dan selama 2 dekade itu tentu banyak kemajuan, tapi juga tidak sepi tantangan. Kita baru saja melampaui sebuah penggal sejarah baru, pilkada serentak terbesar selama sepanjang sejarah. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Alhamdulillah aman, lancar, mudah-mudahan juga menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang juga amanah. Yang punya kapasitas dan integritas. Menjadi super tim tadi. Karena apapun yang dilakukan di tingkat pusat tidak akan berdampak langsung jika tidak didukung dan dijabarkan dan dijalankan di tingkat daerah. Kembali bahwa asta cita yang dihadirkan sebagai visi misi Presiden Prabowo Subianto diantaranya adalah bagaimana Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, digitalisasi dan pembangunan sumber daya manusia. Karena tadi dihadapkan pada tantangan zaman, dihadapkan pada potensi permasalahan di tingkat global maupun di kawasan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa sama-sama menyukseskan. Saya senang tadi mendengar kalimat bahwa Nusantara TV juga ingin menjadi bagian untuk saling menyukseskan policy, kebijakan maupun program-program untuk rakyat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Menuju Indonesia Emas, kita ingin Indonesia maju, makmur, adil, sejahtera. Caranya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi ada video pendek, Presiden Prabowo mengatakan pertumbuhan 8% bukan hanya mungkin, tetapi bahkan bisa kita capai dengan tentunya kerja keras. Tidak boleh kita pesimis, tapi juga tidak boleh optimis yang kosongan.
hanya menjadi jargon, kemudian tidak diwujudkan dengan kerja keras dan kerja serius. 8% pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan. Ingat, musuh Indonesia hari ini bukan penjajahan, tapi kemiskinan dan ketimpangan. Nah, kita berharap melalui program dan kebijakan yang pro rakyat, tapi juga pro pertumbuhan, juga pro pekerjaan, pro lapangan pekerjaan, ini bisa membuka kesempatan masyarakat kita yang terkategori tidak mampu untuk bisa naik kelas. Semakin baik pendapatannya. Hari ini pendapatan per kapita kita di angka 4.700 atau 4.800 US dollar. Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap, kita harus melampaui 12.000 US dollar. Kita sekarang sejak tahun 2008 adalah negara G20. Semakin dihormati, lihatlah kunjungan presiden kita ketika hadir di forum APEC maupun G20, termasuk kunjungan-kunjungan bilateral dengan negara-negara sahabat, negara-negara maju. Kita bangun confidence kita, tetapi seiring dengan meningkatkan pendapatan negara, GDP yang semakin besar, kita harus fokus pada peningkatan kesejahteraan GDP per kapitanya. Ini baru bisa kita mengatakan negara hadir dan negara adil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lalu di mana urgensi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini? Saya boleh cerita urgensinya. Yang menjadi harapan dari Presiden Prabowo. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Kemenko ini baru saja didirikan. Sebelumnya tidak ada nomenklatur Kemenko Infrastruktur. Nah, artinya ada harapan besar bahwa setelah berdirinya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, maka segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan fisik di Indonesia, termasuk juga distribusi kesejahteraan melalui infrastruktur dari Aceh hingga Papua bisa lebih baik lagi. Nah, kita tahu bahwa hari ini infrastruktur belum semuanya menyentuh berbagai lapisan masyarakat kita. Termasuk masih ada wilayah-wilayah yang tertinggal. Ada istilah daerah terluar, terdepan, dan juga kita tahu bahwa masih banyak yang berharap bukan hanya di kota pembangunan itu, tapi masuk ke wilayah-wilayah desa. Karena sesungguhnya kalau kita dorong pertumbuhan dari desa, kita dorong ekonomi dari desa dari bawah, seperti yang diamanatkan dalam Asta Cita, kita bisa tumbuh dengan baik dan lebih sustainable. Bapak Ibu sekalian, berbicara infrastruktur itu dari ujung ke ujung. Jadi kemanapun kita berada, selalu ada sentuhan infrastruktur di situ. Ada sentuhan konstruksi di situ. Jadi para CEO, para pelaku dunia usaha tentunya bisa memotret dan membandingkan bagaimana kondisi infrastruktur Indonesia hari ini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi juga kita bisa membandingkan kondisi Indonesia, infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara. Tentu kita patut mengapresiasi para pemimpin, para pemerintahan yang sejak awal telah mengawal proses pembangunan yang panjang ini, tentu tidak luput dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan hari ini Presiden Prabowo Subianto juga pasti ingin menghadirkan yang terbaik. Bangunan landmarks yang didirikan di masa awal kemerdekaan sampai hari ini kita lihat dan kita banggakan.
Monas, GBK, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan pembangunan-pembangunan di berbagai sektor, bukan hanya di Jakarta tentunya, tapi di seluruh Indonesia. Di zaman Pak SBY misalnya ada yang namanya MP3EI, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kemudian di zaman Presiden Jokowi ada yang disebut sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus. Dan tentunya segala yang baik akan dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan yang belum baik kita perbaiki bersama. Bapak Ibu sekalian, konektivitas ini akan menjadi perhatian utama. Bagaimana kita menghadirkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Kita ingin baik transportasi darat, laut, udara, ini juga semakin bagus. Fasilitas pendukung juga diperbaiki. Infrastruktur dasar juga harus semakin berkualitas. Kita tahu jalan-jalan harus terus dibangun, tapi juga jangan lupa biasanya PR kita setelah membangun adalah memeliharanya. Seringkali kita pandai membangun tapi tidak pandai memelihara. Kemudian bukan hanya jalan tol tentunya, bukan hanya lintas provinsi, tapi juga daerah sampai dengan jalan-jalan desa yang mengantar produksi pertanian ke pasar lebih efisien lagi. Belum lagi berbicara sanitasi, air yang juga harus tersedia dengan baik untuk mencukupi kebutuhan 280 juta warga Indonesia. Jadi banyak sekali. Nah, hari ini skor ICOR kita, Incremental Capital Output Ratio kita di angka 6,5. Artinya, dibandingkan dengan sejumlah negara yang ICOR-nya lebih rendah, di angka 4 misalnya, itu bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan mendasar agar segala sesuatunya lebih efisien. Penggunaan investasi kapital kita harus lebih efisien. Nah, infrastruktur hadir di situ. Harus hadir di situ untuk mengurangi indeks ICOR sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pembangunan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, last but not least, yang menjadi perhatian dan prioritas pemerintah ke depan adalah bagaimana infrastruktur ini benar-benar berdampak pada kualitas kehidupan manusia. SDM kita, yang sering kita potret paling tidak ada 3 indikator utama yang menjadi elemen dari indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Infrastruktur tidak boleh hanya untuk membangun gedung-gedung yang megah, tapi bagaimana sekolah-sekolah itu layak. Jangan sampai yang layak hanya yang di Jawa saja. Di NTT, di tempatnya Pak Don Bosco juga harus bagus. Sekolah negeri maupun sekolah swasta. Bagaimana rumah sakit, puskesmas juga mumpuni untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu seperti di masa pandemi yang lalu, ada yang tidak siap sehingga ada yang menjadi korban karena terlambat penanganan. Ini juga menjadi PR kita. Kalau kita tingkatkan infrastruktur, sarana prasarana, pendukung, pendidikan, kesehatan, dan juga pengentasan kemiskinan tadi, saya rasa kita semua yakin bukan hanya meningkatkan indeks pembangunan manusia kita, tapi Indonesia akan melakukan lompatan-lompatan ke depan. Yakin Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, tentu sekali lagi saya berharap kita semua membangun sinergi dan kolaborasi. Terakhir, saya ingin menutup dengan satu bagian yang juga penting. Tidak semuanya tadi bisa dijalankan dengan cepat dan mudah, karena tantangan pembangunan infrastruktur juga kompleks. Spektrumnya luas. Dari mulai keterbatasan anggaran. Kita tahu membangun infrastruktur, apalagi mega infrastructure, itu membutuhkan anggaran yang besar.
Itulah mengapa saya cukup rajin, Pak Nurdin, untuk menghadiri forum-forum semacam ini. Knowing bahwa APBN kita, ruang fiskal kita terbatas. Banyak kebutuhan. Sekarang harus dibagi-bagi ke banyak kementerian misalnya, di pusat dan di daerah. Belum lagi harus ada utang yang harus kita bayar, baik utang pokok maupun bunga utangnya. Kita harus paham itu. Sehingga saya cukup rajin untuk bicara di forum-forum semacam ini. Sebelumnya minggu lalu saya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hari Minggu kemarin di Kadin. Mungkin ada yang di sini kemarin. Ada ya? Ya, hari ini saya di sini. Hanya untuk mengajak semua pihak untuk melihat peluang bahwa infrastruktur yang akan kita bangun dengan banyak prioritas tadi membutuhkan anggaran bukan hanya dari APBN tapi tentunya investasi dalam maupun luar negeri. Sebelum bicara investasi luar negeri, kita tentu melihat peluang investasi dalam negeri. Tetapi tentu kita juga harus memberikan keyakinan karena tidak ada yang ingin rugi. Menanamkan modal atau capitalnya hanya untuk rugi, nggak mungkin. Rasanya semua ingin punya kesuksesan, termasuk untung yang juga reasonable. Oleh karena itu, melalui forum ini saya juga mengajak, mari kita semua berpikir skema-skema yang baik untuk bisa membantu negara membiayai infrastruktur 5 tahun ke depan, termasuk menuju Indonesia di tahun 2045. RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun ke depan, dan juga RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045 akan kita mulai jalankan di tahun depan ini. Artinya 2025 menjadi sesuatu yang penting, sebuah milestone baru ke depan. Dan tentunya saya juga ingin menjadi bagian untuk sama-sama kita mencari solusi dari berbagai tantangan. Contohnya yang paling sering kita hadapi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur itu benar-benar optimal. Seringkali kita menghadapi trilema. Trilema yang saya maksud adalah antara kapasitas infrastruktur itu, utilitasnya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjamin keberlanjutan atau sustainability-nya. Contoh, case study. Di Bandung ada Bandara Hussein, terbatas kapasitasnya. Padahal jumlah pengguna pesawat in and out dari Bandung itu makin banyak. Bandara tersebut tidak bisa diperluas lagi karena lokasinya memang tidak memungkinkan. Akhirnya dibangunlah sebuah bandara, Kertajati, di Kabupaten Majalengka. Nah, tetapi per hari ini evaluasinya adalah, saya nggak apa-apa terbuka karena ini negara kita sendiri, kita harus sama-sama mengevaluasi sesuatu yang menurut kita bisa kita perbaiki. Jaraknya dari Bandung, walaupun sudah didukung dengan dibangunnya tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dauan, itu masih memakan waktu 1,5 jam kurang lebih. Dari Cirebon ke Kertajati kurang lebih 1 jaman. Nah, alhasil proyek yang memakan biaya 2,3 triliun rupiah, kalau tidak salah, itu kurang optimal atau belum optimal, sepi dari penumpang, dan akhirnya maskapai tidak ke sana. Ini contoh bahwa kalau perencanaannya lebih baik dan lebih komprehensif, lebih terintegrasi, melibatkan tadi pemerintah, pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media, harusnya lebih bagus. Setuju? Ke depan semoga bisa kita cari solusinya. Kita tidak boleh mengeluh jika ada masalah. Kita cari solusinya bersama-sama dan kita pastikan ke depan
lebih baik lagi. Ini yang menjadi semangat pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto hari ini. Trilema yang kedua, ini belum bicara tadi bendungan misalnya. Bendungannya bagus, besar, tapi belum terintegrasi dengan sistem irigasi yang bisa langsung mengairi sawah-sawah untuk meningkatkan produktivitas petani. Padahal tadi semangatnya swasembada pangan. Jadi bendungan besar harus bisa langsung berdampak pada sektor pertanian. Walaupun tidak semua bendungan punya fungsi irigasi, tetapi banyak yang harus kita pastikan. Irigasi primer, sekunder, tersier, termasuk fungsi-fungsi lainnya yang harus berdampak. Misalnya, untuk suplai air bersih, untuk mengendalikan banjir, termasuk bisa berpotensi menjadi sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya terapung, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ini sekali lagi harus diintegrasikan dengan baik. Nah, yang terakhir, trilema di tataran yang lebih operasional dan teknis. Ini klasik dan berlaku di semua sektor. Ada 3 elemen, cost, time, and quality. Kalau mau cepat dan bagus, gimana tuh harusnya? Mau cepat dan bagus berarti biayanya harus lebih tinggi. Mau murah dan cepat, yang agak dikorbankan kualitasnya. Apalagi? Mau murah tapi bagus, berarti pembangunannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi selalu ada trade-off. Nah, tugas pemerintah dan kita semua, ya kalau bisa jangan ada yang sangat dikorbankan. Nah, dengan manajemen yang prudent, akuntabel, dengan good governance, termasuk good corporate governance, harusnya tidak ada yang sangat dikorbankan. Yang paling buruk udah lambat, mahal, jelek lagi hasilnya. Itu parah banget tuh. Jadi kita harus benar-benar menjaga agar pembangunan infrastruktur ke depan ini bisa semakin berkualitas dan berdampak langsung pada masyarakat. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali jika berkenan dari waktu ke waktu saya ingin berdiskusi dan berdialog dengan berbagai pihak, termasuk tentunya NTV dan para pelaku dunia usaha yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Semoga Nusantara TV, sahabat kita, bisa menjadi sahabat pemerintah, bisa menjadi sahabat Kemenko Infrastruktur, walaupun saya juga terus mendorong demokrasi yang sehat, checks and balance, termasuk media sebagai pilar demokrasi yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif, kritik-kritik yang membangun, selagi itu tujuannya adalah untuk merah putih, untuk Indonesia, go ahead, lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Don Bosco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.